Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alia Channel. Yeay. Jadi ini video pertama kali aku di YouTube. Semoga teman-teman suka dan bisa mengambil manfaatnya. Dan aku mohon maaf kalau sama nanti ada salah kata karena ini kan pertama, pasti gugup lah kayak gitu. Jadi sebelum aku cerita tentang yang di judul ini, kok bisa gitu, yang awalnya itu hampir nggak bisa sidang tahun ini tapi kok bisa sidang gitu. Nah sebelum itu aku mau ngenalin diri ke kalian. Nama aku Anggi Amin Pratiwi, bisa dipanggil Anggi. Umur aku 20 tahun dan aku tinggal di Jawa Timur. Jadi teman-teman yang daerah Jawa Timur, halo, salam dari Jawa Timur. Nah, kegiatan aku sekarang tuh sebagai mahasiswi tingkat akhir dan alhamdulillah kemarin baru sidang minggu kemarin banget. Makanya aku mau bikin video ini, siapa tahu menginspirasi teman-teman. Nah, aku tuh kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. Jurusan aku komputer dan aku ngambilnya D3. Jadi 3 tahun dan di semester 6 pasti harus lulus dong gitu. Nah awalnya itu aku dapet pembimbing atau dosen pembimbing tuh di semester 5, jadi agak lebih cepet daripada kakak kelas yang tahun lalu. Yang tahun lalu tuh kakak kelas baru dapet di awal semester 6 dan di angkatanku tuh dibikin lebih cepet gitu biar lebih mudah awalnya. Nah pas di situ semester 5 akhiran kalau nggak salah tuh udah dapet dosen pembimbing kan, tuh udah wah gitu, udah harus nyiapin nih judul-judulnya. Di situ semangat tuh pas sebelum pandemi, khususnya sebelum corona menyerang. Itu udah dapat dosen pembimbing, udah nyiapin tuh beberapa judul. Kalau nggak salah dulu tuh nyiapin 6 atau nggak 5 judul. Banyak ya. Tapi teman-teman pasti juga banyak banget nyiapin judul karena kalau sama nanti ditolak dospem kita bisa langsung ganti judul, kalau ini pak atau ini bu judulnya gimana bu gitu. Jadi nanti nggak lama-lama di judul. Alhamdulillah di judul itu aku nggak sampai seminggu udah dapet ACC buat judul. Jadi aku ngambil penelitian tentang aksara Jawa, jadi aku bikin aplikasi pembelajaran aksara Jawa dan alhamdulillah dapat ACC kan di situ pas semester 5 akhir udah dapat judul, udah semangat tuh, udah alhamdulillah gitu. Soalnya dari beberapa temen tuh ada yang belum dapat ACC judul gitu, masih bingung kayak mau ngambil penelitian apa sih, teman-teman tuh masih kayak gitu. Nah pas mau masuk semester 6 itu kena corona, jadi harus dirumahkan. Jadi aku balik ke Jawa Timur, nggak di Jakarta lagi. Jadi semua sistem kuliah by online. Alhamdulillah tuh bisa ngerasain Ramadan sama orang tua tuh alhamdulillah banget. Balik lagi. Nah alhamdulillah semester 6 online semua, sistemnya daring semua. Di situ aku masih fokus sama belajar gitu kan, soalnya masih ada tugas-tugas dari dosen-dosen yang lain, masih fokus tuh sama di situ. Belum begitu fokus ke penulisan ribet, ke penulisan sama program itu belum. Di situ masih fokus sama kuliah, masih ada kegiatan kayak ngajar kayak gitu kan, sambil ngajar akunya sama kegiatan-kegiatan lain masih fokus di luar skripsi. Nah pas bulan Juni itu masa dimana greget banget sih, teman-teman tuh udah pada kayak ngupload di status gitu loh, dimana tuh teman-teman pada ngupload status kayak alhamdulillah udah bimbingan sampai bab 1, bab 2 gitu. Di situ mulai panik tuh kayak wah teman-teman udah pada bab 1, bab 2 nih sama pembimbing gitu, dan aku tuh masih stuck di judul aja gitu. Penulisan tuh cuma kayak kerangka aja gitu, belum disentuh sama sekali sumpah. Karena emang aku anaknya deadliners banget ya, dan kayak males gitu loh, karena kayak masih bisa besok gitu. Jadi jangan ditiru ya teman-teman, ini jangan ditiru. Sampai Juni itu
termotivasi lah sama teman-teman, kayak wah teman-teman udah pada mau selesai nih, kok aku belum mulai ya, program belum disentuh gitu. Dalam kondisi aku ngambil bahasa pemrogramannya itu yang belum begitu aku pelajari gitu. Dan apa sih namanya, di bulan Juni akhir aku termotivasi sama teman-teman, karena kayak teman-teman udah banyak banget yang bimbingan sampai bab 2 dan aku tuh belum bimbingan sama sekali. Akhirnya itu salah satu tips aku yang pertama, aku bikin tulisan di kertas gitu, dan aku tempel di tempat-tempat yang sekiranya aku tuh lihat gitu, kayak sama itu di kamar atau di tempat belajar, sama kayak musolah di rumah gitu. Aku tempel tuh kayak bulan Juli tuh harus ACC bab segini gitu, harus dapet apa sih namanya, harus nyelesain sama ACC di bab 2 kayak di bulan Juli tanggal berapa. Itu alhamdulillah nolong banget buat memotivasi diri sendiri sih kayak gitu. Sama aku tuh sampai nulis ini loh, sampai bikin wallpaper di laptop sama di HP, kayak harus lulus tahun ini gitu, harus banget tahun ini gitu. Jadi tulisan-tulisan itu setiap aku nulis tuh bikin memotivasi diri banget gitu. Kalau sama kayak aku kan orangnya malesan gitu ya, maksudnya kayak masih bisa besok hari gitu. Itu tuh saat lihat tulisan itu tuh kayak aduh jangan malas gitu, teman-temanmu tuh udah mau selesai gitu, kalau sama kamu malas tuh kamu bakal ketinggalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh aku alhamdulillah banget dapet temen-temen tuh yang baik, alhamdulillah, jadi ngingetin aku buat kayak penulisan gimana gitu, udah selesai apa belum gitu. Apalagi salah satu temen aku tuh udah sidang pertama banget gitu, wah, dan dia tuh marah-marah banget karena aku tuh belum ngapa-ngapain gitu. Alhamdulillah sih, makasih. Sama apa sih namanya, alhamdulillah keluarga support ya, jadi keluargaku tuh saling ngingetin kayak gimana penulisannya gitu, dikerjain gitu, jangan leyeh-leyeh kayak gitu. Itu yang pertama, jadi memotivasi diri dengan tulisan-tulisan. Habis itu udah tuh di bulan Juli aku kerjain ngebut kayak gitu, malam, siang, sore, pagi itu ngerjain terus. Nah habis itu udah tuh nyoba apa sih namanya, ngajuin penulisan di dospen pembimbing via online, alhamdulillah. Jadi aku nggak perlu balik ke Jakarta, soalnya kan agak susah ya balik ke Jakarta dalam kondisi pandemi kayak gini. Kondisi kayak gini kan agak susah, harus tes rapid dulu atau gimana. Nah alhamdulillah dosen pembimbing yang aku dapat itu orangnya baik, terima kasih bapak. Nah bisa tuh via online, via kayak email, WhatsApp tuh masih bisa alhamdulillah. Bab 1 ACC, bab 2 ACC, habis itu lanjut ke bab 3. Bab 3 kan itu isinya tentang aplikasinya ya. Kalau sama yang anak jurusan komputer, pasti yang bab 3 tuh tentang aplikasi kita kan. Tentang apa yang penelitian kita lebih ke aplikasi kita gitu. Di situ aku belum mulai aplikasinya. Jadi seminggu full aku tuh bikin aplikasi itu, bener-bener kayak dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam tuh aku ngerjain aplikasi itu, kayak udah sampai ngantuk-ngantuk kayak gitu. Tapi alhamdulillah aja dilancarin gitu. Itu seminggu bikin aplikasi. Dan di situ salah satu tips kalau sama kayak buat kita biar dilancarin, yang pertama yang tadi kan memotivasi diri dari tulisan, yang kedua itu saran aku tuh apa sih namanya, sholat tahajud. Itu benar-benar masya Allah. Dan apa sih namanya, banyak-banyakin istighfar deh, apalagi yang jurusan komputer, kalau sama udah nemu debug kayak gitu, error sama program, pasti banyak-banyak istighfar lah ya. Nah di situ udah tuh seminggu ngerjain aplikasi, ngerjain bab 3, bab 4, udah ngumpulin tuh ke dosen pembimbing. Katanya dosen pembimbing oke, baik gitu, tulisannya ada revisi ya, maklum lah ya kalau sama ini, apalagi kayak aku orangnya tipuan. Jadi udah tuh bab 4, habis itu dosennya bilang oke, iya gitu, besok ketemu saya tanda tangan ya gitu, ketemu langsung
deng, kaget dong gitu. Dalam kondisinya aku di Jawa Timur tinggal minta ACC tapi disuruh ke Jakarta gitu dalam kondisi kayak gini. Itu udah panik banget, kayak aduh gimana ya. Dalam kondisi tuh terakhir dapat ACC itu bulan 31 Juli kalau nggak salah, dan aku tuh dapat udah nyelesain bab 4 itu di minggu ke 3 Juli kalau nggak salah. Jadi kan mepet banget ya waktunya. Di situ dosennya ngomong harus ke Jakarta buat minta ACC-nya gitu. Beliau pingin ketemu langsung. Nah di situ aku ngomong lah ke beliau kayak, maaf Pak gitu, saya masih di Jakarta, masih di Jawa Timur, kok Jakarta sih, masih di Jawa Timur gitu, buat balik ke Jakarta tuh agak susah gitu. Katanya beliau tunggu aja keadaan aman. Panik kan, kayak aduh gimana ya gitu, susah gitu. Akhirnya nego, udah hampir pesimis gitu loh awalnya, kayak aduh jangan-jangan gak dapet ACC, gak bisa sidang tahun ini gitu, harus nambah semester kayak gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah, besoknya beliau ngomong kayak, oke, besok lewat Google Meet ya, saya pingin lihat aplikasi kamu, pingin lihat penelitian kamu gitu, hasil akhirnya kayak gimana gitu. Udah habis itu Google Meet sama beliau, aku tuh nunjukin program aku kayak gimana. Habis itu beliau ngomong, oke, nanti jam 5, 1 jam lagi saya kasih revisinya ya gitu. Oke, habis itu udah tuh nunggu sehari 2 hari. Pas sambil nunggu 2 hari itu aku kencengin tuh sholat tahajud, dibantu sama orang tua juga, soalnya udah sampai nangis banget, kayak nangis gitu. Kayak kalau sama nggak dapet ACC gimana, kok susah banget ya gitu. Apalagi dalam kondisi kalau sama aku balik ke Jakarta tuh agak susah kayak gitu. Kok jadi nangis, kayak balik ke Jakarta tuh agak susah gitu, harus tes rapid kayak gitu dan biayanya kan mahal ya buat temen-temen, apalagi kayak kita yang belum bisa kerja kayak gitu kan nggak enak gitu sama orang tua. Udah tuh 2 hari aku istighfar, sholawat, habis itu tahajud, pokoknya doa sama Allah gitu, semoga tuh dimudahkan lah ACC-nya kayak gitu. Udah sholawat, habis itu zikir subhanallah walhamdulillah kayak gitu. Dapatlah pas itu jelang 2 hari. Oke gitu, nanti ACC-nya saya kirim online ya. Itu Masya Allah, alhamdulillah rezeki banget dapat kabar dari dosen pembimbing aku kalau sama ternyata bisa online, dan itu lega banget di hati. Habis itu udah daftar sidang, alhamdulillah sempat nunggu hampir 3 mingguan kok belum muncul apa aku salah kayak gitu, dan ternyata baru kemarin muncul ya, alhamdulillah sidang. Dan dilancarkan juga sidangnya, alhamdulillah bisa sidang online dan lulus alhamdulillah. Dan sekarang tinggal nunggu hasil akhirnya, maksudnya bentuk sertifikatnya, tapi alhamdulillah udah lulus ya teman-teman. Jadi semoga buat teman-teman yang nasibnya kayak aku gitu, pastinya anaknya males galau gitu, gimana sih gitu, atau teman-teman yang masih pejuang buat penulisan, tetap semangat. Semoga kisah aku tadi bisa menginspirasi atau bisa buat jadi motivasi. Jadi yang pertama harus bikin motivasi buat diri sendiri, kayak bikin tulisan-tulisan yang memotivasi diri ya, kayak harus lulus tahun ini atau harus targetnya gitu, harus dapat ACC itu di tanggal berapa gitu, bab berapa aja gitu, harus selesai bagian-bagian mana aja. Itu yang pertama, bikin tulisan. Yang kedua itu salah satu sholat sunnah tahajud gitu, karena tuh bener-bener Masya Allah segala urusan tuh Insya Allah dilancarin gitu kalau sama kita itu sholat 5 waktu ya yang wajib sama sholat tahajud. Itu bener-bener aku ngerasain banget kayak dimudahkan gitu. Yang kedua itu kalau sama kalian masih ada orang tua, itu bener-bener minta ridhonya orang tua gitu, mohon maaf gitu kalau sama ada salah, soalnya bener-bener itu dilancarin gitu. Apalagi kalau sama kedua orang tua masih ada gitu, kita minta ridhonya, minta doanya gitu, insya Allah dilancarin gitu. Yang
selanjutnya itu istighfar gitu, minta ampun sama Allah gitu. Jadi biar kita saat doa itu biar mudah gitu dikabulnya. Habis itu setelah sholat tuh selain kayak zikir gitu, coba sholawat gitu, sebanyak-banyaknya sholawat deh kayak gitu. Kalau sama belum bisa banyak 33 dulu gitu nggak apa-apa, atau enggak kayak 15 dulu gitu, sedikit-sedikit gitu, dan minta biar dilancarin segala urusannya dan semoga urusannya tuh berkah gitu. Itu salah satu cara aku sih kemarin gitu, dan alhamdulillah tuh dilancarin gitu, dipermudah gitu, nggak ada kendala, dan aku bersyukur banget gitu. Dari akunya yang males gitu, dan alhamdulillah bisa nyusul gitu sampai bisa ikut sidang pertama gitu yang di jurusanku. Itu tuh alhamdulillah banget. Itu sih ceritaku. Kok bisa sih hampir nggak sidang gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa sidang dan udah lulus, dapat gelar AMD, alhamdulillah. Mohon doanya semoga gelar aku bermanfaat, nggak bikin aku sombong, dan ilmu aku tuh bisa aku bagi ke semua orang. Nah, kalau sama teman-teman yang punya tips atau punya cerita yang hampir sama kayak cerita aku, atau yang sekarang kondisinya juga masih berjuang, atau yang udah gitu, yang udah kerja atau gimana, kalau punya cerita yang bisa menginspirasi, bisa tulis ke kolom komentar, nanti kita bahas kayak gitu. Ya udah, mohon maaf ya kalau selama video aku ada perkataan yang salah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.